Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, jumpa lagi di analisis dari podcast rakyat begitu ya. Ini menarik begitu kan? Ya, Ganjar sudah dipastikan kalah ya. Maka muncullah opini-opini kepada publik ya, Ganjar Anies begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Apakah ini gara-gara ingin mengalahkan Pak Prabowo begitu kan? Sampai segitunya atau PDP kepanasan terhadap Pak Prabowo begitu kan. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Untung ya, sayang ya. Mulai dari PKS, Demokrat apalagi Nasdem ya sudah menolak bahwa Anies itu menjadi ya cawapres dari Pak Ganjar begitu ya. Kalau memang capresnya adalah Anies Baswedan, bisa saja ya PKS, Demokrat, terus kemudian Nasdem ya, baru kita bisa begitu kan dan menerima begitu kan. Tetapi ini kan masa Anies Baswedan sudah dideklarasikan menjadi capres begitu ya. Tiba-tiba begitu kan, ya mau dijadikan wakil begitu. Kan aneh begitu ya. Terus kok seenaknya begitu ya narasi-narasi mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau menurut saya pribadi begitu ya, kalau Anies Baswedan menjadi cawapres Ganjar, jelas para pendukung-pendukung mereka beralih dukungan kepada Pak Prabowo. Ya, karena pada hakikatnya ya melihat dari realitas hari ini ya kalau menjadi cawapres bakal bisa saja golput dan sebagainya begitu. Dan saya sudah katakan kalau Pak Anies menjadi cawapres ya mending ke yang lain aja. Kira-kira seperti itu begitu. Kalau menjadi capres maka kemungkinan ya semua para pendukung-pendukung Anies Baswedan akan kembali itu. Karena sudah dilihat, sudah kekalahan di depan mata Pak Ganjar. Apa yang mau dipertahankan begitu kan ya? Kok muncul narasi-narasi ini disandingkan dengan Anies Baswedan begitu kan? Sebegitu pedenya dan sebagainya begitu ya. Atau jangan-jangan ya alibi lagi begitu kan ya? Para pendukung-pendukung Pak Ganjar hari ini melihat bahwa bagaimana nanti di putaran kedua kalau Ganjar menang, pendukung-pendukung Anies Baswedan akan kembali atau mendukung Pak Ganjar. Saya kira juga tidak begitu ya. Pertanyaan sekarang begitu kan ya dari dari pendukung-pendukung Anies Baswedan, apakah Pak Ganjar bisa masuk di putaran kedua? Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Begini aja sudah di depan mata para pendukung-pendukung Pak Ganjar sudah banyak beralih dukungan kepada Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Apalagi P3 yang dianggap gerbong kosong di situ ya, konstituennya sudah mendukung Anies Baswedan dan Prabowo di situ begitu kan. Apalagi di internal koalisi sudah saling memanas begitu kan. Kalau tidak Pak Sandi menjadi cawapres ya bisa dievaluasi dan sebagainya. Apakah seperti ini begitu kan? Itu sudah kelihatan di koalisi PDP mulai agak kepanasan begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu kan? Ya seperti tayangan Deddy Abu Janda begitu. Gemetaran begitu mereka begitu ya. Bisa saja begitu kan. Justru ini yang dimanfaatkan oleh para pendukung-pendukung Pak Prabowo begitu ya. Semakin narasi-narasi itu muncul, semakin pula narasi-narasi Pak Prabowo menganggap bahwa ingin mengkroyok lagi Pak Prabowo ya, ingin dizalimi, ingin berbagai hal begitu kan. Ya, dan bahkan ini dimanfaatkan bahwa PDP sudah tahu, bahkan ya sudah ketahuan atau sudah ditampakkan begitu bahwa gemetaran dan ketakutan ya melawan Pak Prabowo. Kira-kira kan seperti itu begitu. Maka kemudian ya Anies Baswedan kan elektabilitasnya kecil begitu. Dan bahkan PDIP itu tahu bahwa elektabilitas Anies Baswedan kecil, tapi sayang begitu ya. Katanya begitu ya. Di survei ya memang kecil, tapi di masyarakat juga diperhitungkan begitu kan. Jangan diremehkan seperti Anies Baswedan. Bisa saja ya seperti ya terulang kembali sejarah yang ada di Jakarta. Ya PDIP punya acuan seperti itu begitu ya. Jadi Said Abdullah saja menganggap bahwa wah ini kalau disatukan Ganjar Anies bisa memenangkan dan spektakuler, kedua-duanya katanya alumni dari UGM, punya orang yang cerdas dan sebagainya begitu. Secara tidak langsung ya kekuatan Ganjar dan Anies bisa mengalahkan Pak Prabowo. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tetapi di belakang Pak Prabowo ada kingmaker luar biasa begitu kan. Semakin Ganjar Anies semakin pula ya Pak Jokowi semakin menjauh di situ. Karena sudah jelas Pak Jokowi tidak ingin Anies Baswedan menjadi presiden di situ, apalagi cawapres bahkan. Kan begitu logikanya begitu ya.
Jadi persoalan-persoalan seperti ini sudah kelihatan PDIP sudah mulai agak gemetaran di situ begitu. Bisa saja ini menganggap bahwa wah ini saya kalahkan aja Pak Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu. Ya, yang namanya politik kita kan dinamis begitu kan, tidak menentu di situ begitu. Kadang yang lawan menjadi kawan, yang kawan menjadi lawan. Seperti itu begitu kan. Saya kira dalam dunia politik tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang ada hanya kepentingan mereka pribadi begitu ya. Salah satu contoh saya ucapkan bahwa di kader-kader PDIP mengapa dia keluar begitu kan, seperti Budiman Sujatmiko, maaf ya bukan keluar, Budiman Sujatmiko begitu kan ya, terus kemudian yang lain juga mendukung membelot Pak Prabowo. Dia kan sudah tahu gerbongnya Pak Ganjar hari ini itu sudah tidak ya gerbong kosong, kira-kira seperti itu begitu. Sudah kalah ya. Artinya seperti itu begitu ya. Lihat saja narasi-narasi di masyarakat sekarang. Lihat saja narasi-narasi di media sosial. Semakin narasi-narasi itu muncul di media sosial, semakin membuktikan bahwa Pak Ganjar elektabilitasnya yang sesungguhnya itu adalah kecil begitu kan. Kalau memang elektabilitasnya besar, tidak mungkin dia bermain dalam media sosial begitu. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Berbeda dengan Anies Baswedan yang kemudian punya gagasan yang luar biasa begitu kan, punya gagasan ya, punya prestasi luar biasa, diterima di kalangan masyarakat dan sebagainya. Itulah sebagai cikal bakal bahwa kemenangan Anies Baswedan sudah di depan mata dibandingkan dengan Pak Ganjar yang selama ini koalisnya semakin bergejolak di situ begitu ya. Dan bayangkan begitu, kalau kita melihat dari kalkulasi ini, apa partai besar apa yang kemudian bergabung kepada PDIP? Tidak ada begitu, kecuali ya P3 di parlemen itu begitu. Dan sekarang berseteru lagi begitu kan ya, ucapan Hasto, kalau ya PSI mau mendukung Pak Ganjar silahkan, akan kami terima ya. Jadi ini sudah terlambat ucapan si Hasto begitu ya, karena PSI sudah dijemput ya oleh Pak Prabowo sendiri, bukan PSI yang menjemput Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo menyebut PSI. Inilah yang kemudian bergejolak hari ini begitu. Dan ternyata ya dugaan saya benar ya, 1 bulan yang lalu bisa saja ya PSI ini membatalkan ya pencapresan atau pendeklarasian atau dukungan kepada Pak Ganjar. Tiba-tiba hari ini sudah membuktikan bahwa PSI sudah begitu kan ya membatalkan dukungan kepada Pak Ganjar, atau bisa saja begitu kan ya keluar dari total ini semua begitu kan. Dan pada akhirnya dampaknya luar biasa di situ begitu ya. Ya, siapa lagi yang harus kita dukung? Ya, tentu kepada Pak Prabowo begitu. Tidak mungkin gerbong PSI itu adalah gerbong sendirian, tidak mendukung siapa-siapa begitu kan? Tidak partisipasi dalam dunia mendukung di partai PSI begitu kan. Saya kira pasti ada dukungan besar entah kepada Pak Prabowo ya. Dengar-dengar ini dan bisikan-bisikan dari tetangga ke tetangga yang lain bahwa yang ia dukung itu adalah memang Pak Prabowo begitu kan. Masa iya ya PSI yang kemudian hari ngotot untuk mencapreskan Ganjar, bahkan mendeklarasi Pak Ganjar, tiba-tiba begitu kan tidak dihiraukan oleh PDIP. Dan bahkan Pak Ganjar sendiri mengatakan sopo PSI itu ya, seolah-olah tidak mengenal. Ya inilah akibat kesombongan dan arogansi dari Pak Ganjar, sehingga para pendukung-pendukungnya keluar di situ begitu. Coba bayangkan dari relawan yang sebelumnya begitu kan ya, seperti Immanuel Ebezer, di situ begitu sudah keluar di situ begitu ya. Bagi yang lain pendukung-pendukung atau relawan dari Gibran, relawan dari Jokowi itu sudah masuk kepada Pak Prabowo. Inilah yang dimainkan oleh Pak Prabowo hari ini begitu kan, mencari kawan di situ, baik lawan di sana yang sudah besar begitu ya, Pak Prabowo tetap masuk di situ. Berbeda dengan PDIP yang kemudian mengandalkan, wah kalau ini lawan jauhi aja. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ini menarik begitu kan ya. Bahkan jalan satu-satunya ingin menang harus menduetkan, yaitu adalah Ganjar Anies Baswedan. Tapi sayang, pasti Anies Baswedan menolak di situ, Nasdem masih menolak di situ, dan PKS masih menolak begitu kan. Apalagi Demokrat yang dikenal dengan sebagai orang yang kemudian punya intelektual yang keberanian ya. Dia mengatakan ya terang-terangan begitu. Kalau dengan Ganjar begitu, Ganjar Anies Baswedan, tetap koalisi perubahan itu bubar begitu. Mengapa? Karena sudah ada kesepakatan di piagam itu begitu ya. Koalisi perubahan sudah solid di situ begitu, sudah menandatangani bahwa Anies Baswedan dideklarasikan menjadi capres di 2024. Berbeda yang kemudian kalau itu bubar lagi bagaimana begitu kan?
Nasib yang kemudian sudah konsisten di situ. Berbeda dengan KIB yang kemudian bubar hanya gara-gara begitu kan ada kingmaker di balik mereka begitu. Ini persoalan-persoalan politik yang sangat sistematis begitu ya. Bisa saja analisis saya itu salah, bisa saja ini benar begitu. Tapi yang saya amati sejak bulan yang lalu bahkan ya sudah 1 tahun yang lalu ketika PSI mendeklarasikan Pak Ganjar, tahu-tahunya saya sudah mengatakan di situ pasti bisa bubar karena PDIP sendiri sudah mengatakan bahwa seolah-olah ada perkataan dari Ade Armando, wah arogansi sekali PDIP begitu kan. Kok tidak bisa menghirau atau menghiraukan PSI begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal mereka begitu. Sampai kapanpun itu dikenang begitu kan. Sayang seribu sayang begitu ya. Ini sudah ada Hasto sudah terlambat mengatakan seperti itu begitu. Jadi ini menarik begitu dan bahkan para pendukung-pendukung Anies Baswedan sampai hari ini mengatakan begitu ya. Kalau memang benar Ganjar Anies Baswedan ya lebih baik bubar. Saya ya di channel Hodari Podcast Rakyat kalau Anies Baswedan diduetkan dengan Ganjar ya menjadi wakil Ganjar, saya sudah lepas mengatakan hari ini saya tidak ingin mendukung Anies Baswedan. Karena apa? Karena di satu sisi sejak awal sudah saya ikut dalam pendeklarasian itu untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres bukan cawapres begitu kan. Saya konsisten sekali bahwa kalau memang ini benar begitu ya tapi tunggu saja dari mana bisikan-bisikan dari Partai Nasdem ya, bisikan-bisikan dari PDA dari PKS, bisik-bisikan dari Demokrat begitu ya. Tapi yang jelas kalau Anies Baswedan capres, Ganjar cawapres, saya setuju-setuju aja hal itu begitu ya. Semua orang punya komitmen, semua orang ya dukungannya harus kita hargai. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.